Don't you worry, I'll be there whenever you want me. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Surmamedasi, saya dari program studi S1 Psikologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tahayul, bid'ah, dan khurafat, beserta juga contoh dan perbedaan antara tiga hal tersebut, dan juga bagaimana sih cara kita menghindari dari tahayul, bid'ah, dan khurafat ini. Dan juga materi kali ini saya dapatkan referensinya dari modul AIK 1 Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tahayul. Tahayul, kata tahayul berasal dari bahasa Arab al-tahayul yang bermakna reka-rekaan, persangkaan, dan hayalan. Sementara secara istilah, tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara-perkara gaib. Yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam. Biar Al-Quran dan maupun Al-Hadis. Dan juga, bila ditengok ke masa lampau, di berbagai negara, khususnya Timur Tengah, kepercayaan model tahayul ini pernah berkembang pesat pada zaman Persia. Misalnya, sudah ada agama Zoroaster yang menurut agama ini adalah Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Jahat yang dilambangkan sebagai Tuhan yang baik, sedangkan angin topan dilambangkan sebagai Tuhan yang jahat. Kepercayaan ini berkembang dengan keharusan untuk menghormatinya, yang kemudian diwujudkan dengan sajian atau dengan penyembahan melalui cara tertentu terhadap sesuatu yang menjadi pujaan yang dirasakan oleh mempunyai kekuatan tertentu. Di Indonesia, tahayul berkembang dan menyebar dengan mudah. Tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama dan kepercayaan lama. Adanya beberapa bencana alam menimbulkan korban dan menjadikan manusia berpikir untuk selalu baik dan menyatuni alam, yang direalisasikan dalam suatu bentuk pemujaan dengan harapan bahwa sang alam tidak akan marah dan mengamuk lagi. Kepercayaan animisme dan dinamisme merupakan suatu ajaran kepercayaan yang timbul dari keadaan di atas, seperti kepercayaan kepada pohon besar atau keris yang dianggap mempunyai kekuatan tertentu, atau benda-benda lainnya. Itu adalah contoh dari tahayul. Percayaan ini terus berlanjut dan berkembang bersama perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu yang menggunakan mistik atau kebatinan sebagai salah satu alirannya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bid'ah. Arti bid'ah menurut bahasa ialah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Dan dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu sesuatu amaliyah keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian bid'ah itu meliputi hukum yang 5. Sedangkan arti bid'ah secara istilah adalah mengada-adakan segala sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Pendapat Sedadah dikemukakan bahwa bid'ah adalah segala urusan agama yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan perbuatan-perbuatan tersebut, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Selanjutnya di sini contoh dari bid'ah dalam amal dan ucapan ataupun perbuatan, seperti perayaan nuzul Quran, acara tahlilan, acara yasinan, azan dan iqamah saat menguburkan mayit, selawat atau puji-pujian antara azan dan iqamah,
dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari bid'ah, dari ucapan dan perbuatan. Sedangkan dalam keyakinan, contoh dari bid'ah yaitu keyakinan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dan kekal di dalam neraka, dan juga mengingkari takdir Allah, dan keyakinan bahwa manusia dipaksa oleh takdir. Itu adalah contoh dari bid'ah dalam keyakinan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari khurafat. Pengertian khurafat. Kata khurafat berasal dari bahasa Arab al-khurafat yang berarti dongeng, legenda, dan kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal atau akidah yang tidak benar. Mengingat dongeng, cerita, kisah, dan hal-hal yang tidak masuk akal di atas umumnya menarik dan mempesona. Maka dari itu, kuku khurafat ini disebut juga al-hadis, al-mustamlah, min al-kib, cerita yang menarik dan mempesona. Sedangkan secara istilah, khurafat adalah sesuatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal-hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Ada yang memahami bahwa khurafat adalah tahayul atau hal-hal yang tidak masuk akal atau perkara-perkara sulit untuk dipercaya kebenarannya dalam ajaran Islam. Dengan demikian, bagi umat Islam, ajaran atau pandangan, kepercayaan, dan keyakinan apa saja yang dipastikan ketidakbenarannya atau jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi dimasukkan dalam kategori khurafat. Contoh-contoh dari perkara khurafat ini. Yang pertama yaitu menanam sebatang pokok pisang di halaman atau rumah yang baru selesai, yang mana hal ini diyakini dianggap dapat membawa sial pada penghuni rumah itu. Dan juga yang kedua, contohnya jika bunga ditanam di tempat berdaun lebat dianggap dapat memiliki banyak rezeki. Yang ketiga, jika sebatang pokok beringin yang ditanam di halaman istana tumbang, hal ini bertanda akan terjadinya penggulingan pimpinan negara. Baiklah, selanjutnya di sini adalah perbedaan tahayul, bid'ah, dan juga khurafat. Tahayul itu mempercayai hal-hal yang dianggap memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dan sedangkan bid'ah itu melakukan sesuatu tanpa petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Dan juga khurafat mempercayai mitos-mitos yang ada. Itu adalah perbedaan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Adapun juga cara menghindari dari bid'ah, tahayul, dan khurafat tersebut. Nah, tahayul, bid'ah, dan khurafat adalah perilaku yang membahayakan akidah seseorang muslim. Yang mana maka dari itu kita sebagai seorang muslim tidak boleh mendekati perilaku tahayul, bid'ah, dan khurafat ini. Adapun juga untuk menghindari hal tersebut, yang pertama yaitu memahami tujuan dari ibadah yang akan kita lakukan. Seseorang melaksanakan ibadah pasti ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kan? Maka dari itu, dengan mengetahui tujuan dan maksud dari ibadah yang dilakukan, maka dari itu orang tersebut tidak akan sembarangan dalam melakukannya. Adapun juga yang keduanya yaitu memperdalam ilmu agama. Ini perlu sekali kita untuk memahami ilmu agama. Kenapa? Kehidupan kita memerlukan ilmu agama untuk menuntun ke jalan yang benar. Dan juga ilmu agama penting untuk dipahami,
agar kita tidak mudah terjerumus dalam kesesatan. Orang yang tidak tersesat, maka hidupnya akan bahagia. Ilmu agama menuntun manusia agar dapat membedakan antara perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Sehingga seseorang yang memiliki ilmu agama yang baik, maka akan lebih suka melakukan perilaku-perilaku yang baik daripada perilaku yang buruk. Mana ada yang perintah atau dalilnya, yang mana tidak ada perintahnya. Yang ketiga yaitu menanyakan masalah ibadah kepada ahlinya. Apabila menemukan masalah yang berhubungan dengan ibadah, maka sebaiknya kita mencari solusi dengan cara mencari guru agama yang sudah ahli. Karena guru yang sudah ahli agama akan mencari petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Kita sebaiknya tidak memutuskan sendiri permasalahan ibadah, apalagi karena menuruti hawa nafsu semata. Yang keempat yaitu tidak taklid, atau taklid adalah ikut-ikutan. Maksudnya adalah hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain tanpa mengetahui maksud melakukan perilaku tersebut. Maka dari itu, kita harus menghindari dari perilaku tahayul, bid'ah, dan juga khurafat tersebut agar kita dapat selalu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan, pengertian, contoh, perbedaan, dan juga bagaimana cara kita menghindari dari perilaku bid'ah, khurafat, dan tahayul ini. Semoga kita semua dapat terhindar dari perilaku tidak baik seperti ini, dan juga senantiasa kita selalu berada dalam jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For you, girl, I swear I do the world.